Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmat Diana, mahasiswi semester 5 Akbid YPSDMI Garut. Salam semangat untuk kita semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Untuk pertemuan kali ini, saya akan memaparkan tugas analisa perkembangan situasi terkini terkait wabah COVID-19 di Jakarta, tanggal 9 September 2020 yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Eits, sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel YouTube ini terlebih dahulu. Terima kasih. Ada beberapa bahan pertanyaan yang akan disampaikan dalam analisa, yaitu yang pertama, permasalahan kesehatan apakah yang sedang disampaikan oleh gubernur? 2. Apa saja informasi epidemiologi yang disampaikan dari awal timbulnya sampai dengan informasi tersebut disebarluaskan? 3. Apa saja upaya yang telah dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk mengendalikan permasalahan kesehatan yang dimaksud? 4. Bagaimana situasi pelayanan kesehatan dalam menghadapi permasalahan wabah COVID-19? 5. Bagaimana prediksi Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan wabah dan pelayanan kesehatannya? 6. Kebijakan apa yang ditetapkan gubernur untuk mengendalikan prediksi yang akan terjadi? 7. Kesimpulan apa yang dapat ditarik? Pada data per 9 September 2020, secara akumulatif, perkembangan situasi wabah COVID-19 di Jakarta terus memburuk. Kasus ini mencapai angka 49.837 kasus. Di antaranya, ada 1.347 kasus meninggal akibat COVID-19. Jika dilihat dari case fatality rate atau tingkat kematiannya, memang rendah, yaitu di angka 2,7%. Lebih rendah dari tingkat kematian nasional, yaitu di angka 4,1%. Dan lebih rendah lagi dari tingkat global, yaitu di angka 3,3%. Berkat kerja keras tenaga kesehatan yang ada di DKI Jakarta, yang sigap menangani kasus ini, dan juga dengan jumlah tes yang memadai, ikut mendukung untuk Jakarta menemukan kasus lebih dini. Sehingga bisa dilakukan perawatan bila ditemukan hasil positif. Dengan testing yang tinggi dan terdeteksi awal, mereka yang mempunyai komorbid atau penyakit bawaan, mereka yang lansia, mereka yang positif terkena COVID-19, langsung dilakukan isolasi dan langsung dirawat. Karena itulah, mengapa tingkat kematian di Jakarta secara persentase menjadi rendah. Walaupun tingkat kematian di Jakarta terus menurun, tetapi jumlah absolutnya meningkat. Sehingga ini merupakan kondisi yang tidak menggembirakan menurut beliau. Menurut grafik pemakaman di Jakarta, angka kematian sempat meningkat cukup tinggi di awal masa pandemi COVID-19. Lalu, dilakukan pengetatan dengan PSBB, sehingga terjadi penurunan sampai awal atau pertengahan Agustus. Tetapi, sesudah pertengahan Agustus, terjadi peningkatan kasus, terus hingga 2 minggu terakhir. Sekitar awal September, angka kematian terus meningkat. Oleh karena itu, terhitung 14 September 2020, DKI Jakarta resmi mencabut PSBB transisi dan kembali menerapkan PSBB seperti awal pandemi lalu. Menurut persentase, tingkat kematian ini rendah. Tetapi, secara nominal angka kematian terus meningkat, tutur beliau. Kemudian kasus aktif. Menurut Pak Anies, kasus aktif adalah orang-orang yang positif COVID-19 yang masih menjalani isolasi dan perawatan dan belum dinyatakan sembuh. Mengapa penting untuk memahami kasus aktif ini dan mengetahui angkanya? Karena ini terkait dengan kapasitas fasilitas kesehatan di Jakarta. Ada 3 kelompok kasus aktif, yaitu kelompok yang tidak bergejala, kelompok bergejala ringan, dan kelompok bergejala sedang dan berat.
Kelompok yang bergejala sedang dan berat ini yang membutuhkan perawatan rumah sakit. Bahkan yang kritis membutuhkan fasilitas ICU. Jadi, secara rata-rata selama perjalanan 6 bulan kasus COVID-19 ini, 50% tanpa gejala, 35% bergejala ringan, dan 15% bergejala sedang atau berat. Maka, ini yang membutuhkan pelayanan rumah sakit. Kelompok ini juga yang harus diperhitungkan kasus aktif dan bergejala sedang dan atau berat. Di Jakarta saat ini memiliki fasilitas kesehatan yang cukup besar dalam skala Indonesia. Ada 190 rumah sakit dan rasio dokter per populasi cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Tetapi, saat ini ambang batas hampir sudah terlampaui. Dua angka yang menjadi tanda kapasitas pelayanan kesehatan yaitu dipengaruhi oleh keterpakaian tempat tidur, ruang isolasi, dan ICU. Kapasitas ini dipengaruhi juga oleh ketersediaan tenaga kesehatan, jumlah APD, peralatan, dan juga obat-obatan. Di Jakarta juga memiliki 4.053 tempat tidur isolasi khusus COVID-19. Dan per tanggal 8 September 2020 sudah 77% yang terpakai. Pada tanggal 10 April, mulai diberlakukannya PSBB dan terjadi pelandaian kasus COVID-19. Kemudian pada masa PSBB transisi secara bertahap, terutama di bulan Agustus, mulai adanya peningkatan kasus. Bila situasi ini berjalan terus dan tidak ada pengereman, maka diperkirakan pada tanggal 17 September 2020, tempat tidur isolasi sudah tidak dapat menampung pasien COVID-19 lagi. Pemprov DKI juga terus menambahkan rumah sakit swasta yang bisa terlibat untuk meningkatkan 20% kapasitas sehingga menjadi 4.807. Tetapi, untuk meningkatkan kapasitas tersebut tidak hanya mengendalikan tempat tidur, tetapi harus memastikan adanya dokter, perawat, APD, obat-obatan, dan juga seluruh alat pendukungnya. Maka, bila dengan menaikkan kapasitas menjadi 4.807, bila tidak disertai dengan pembatasan penularan secara ketat, maka tempat tidur itu akan penuh pada pekan kedua bulan Oktober. Ini hanya untuk pasien dengan gejala sedang. Sedangkan, untuk pasien yang bergejala berat membutuhkan ruangan ICU. Kapasitas ICU ada sekitar 528 tempat tidur. Bila kenaikan berjalan terus mulai sejak bulan Agustus sampai September, maka pada 15 September akan penuh. Dan jika dicoba melakukan peningkatan lagi 20% menjadi 636, dan itu akan mulai penuh sekitar tanggal 25 September. Sehingga dari 3 data yaitu angka kematian, keterpakaian tempat tidur isolasi, dan keterpakaian ICU khusus COVID, menunjukkan bahwa situasi wabah di Jakarta ada dalam kondisi darurat. Maka dalam situasi kegawat daruratan seperti ini, Gubernur DKI Jakarta menarik rem darurat yang artinya akan diberlakukannya kembali PSBB, seperti pada masa awal pandemi COVID-19 lalu. Karena jika dibiarkan, maka rumah sakit tidak akan sanggup menampung dan kematian akan tinggi terjadi di Jakarta. Upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta untuk pengendalian wabah COVID-19 yaitu dengan yang pertama, dilakukannya pengetatan dengan PSBB kembali seperti awal pandemi lalu. Yang kedua, melakukan tes swab untuk menemukan kasus lebih dini, sehingga mereka yang positif dapat segera langsung diisolasi. 3. Penambahan kapasitas pelayanan kesehatan sebesar 20%, yaitu dipengaruhi oleh keterpakaian tempat tidur, ruang isolasi, dan ICU. 4. Menambahkan rumah sakit swasta untuk mendukung penambahan kapasitas pelayanan kesehatan. Dan 5. Dilakukannya penambahan tenaga medis seperti dokter, perawat, APD, obat-obatan, dan juga seluruh alat pendukung lainnya.
Situasi pelayanan kesehatan dalam pengendalian wabah di Jakarta terkendali, karena pemerintah DKI Jakarta telah melakukan berbagai upaya terobosan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerapkan kebijakan pengetatan dengan PSBB. PSBB ini dilakukan untuk menekan penularan COVID-19 di Jakarta. Kemudian, melakukan deteksi untuk mereka yang bergejala dengan istilah 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment. Dan dalam treatment itu merupakan isolasi. Tidak hanya itu, Pemprov DKI juga melakukan penambahan kapasitas rumah sakit, dokter, perawat, APD, obat-obatan, dan juga keterpakaian tempat tidur. Dengan penambahan tempat tidur isolasi untuk pasien dengan gejala sedang, dan penambahan kapasitas tempat tidur ICU untuk pasien dengan gejala berat. Pengendalian tersebut dibarengi dengan penyebarluasan protokol 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan secara masif, dan pedoman perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Prediksi Pemprov DKI Jakarta mengenai permasalahan kesehatan wabah penyakit COVID-19 dan pelayanan kesehatannya mempunyai dua prediksi, yaitu diantaranya, yang pertama, pemerintah DKI Jakarta memprediksi dengan memberlakukannya kembali PSBB seperti awal pandemik lalu, dapat menurunkan kembali angka penularan wabah penyakit COVID-19. Dan dengan dibantu penambahan kapasitas rumah sakit, tenaga medis, APD, obat-obatan, tempat tidur, dan seluruh pendukungnya dapat meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien COVID-19, sehingga dapat menurunkan angka kematian. Dan yang kedua, bahwa jika penanganan dilakukan lebih awal dan dengan baik secara terus-menerus, akan mengurangi jatuhnya korban jiwa yang berawal dari penyakit bawaan dan sampai nantinya terkena wabah, ataupun terjadinya kematian karena penyakit bawaan. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah untuk mengendalikan prediksi atau kemungkinan yang akan terjadi adalah dengan melakukan pencabutan PSBB transisi dan menggantinya dengan PSBB ketat, seperti awal pandemik, dan juga melakukan penambahan kapasitas pelayanan kesehatan. Pada analisis video ini, dapat disimpulkan bahwa wabah penyakit COVID-19 di Jakarta masuk dalam keadaan darurat, sehingga pemerintah menetapkan kebijakan dengan melakukan pengetatan dengan PSBB seperti awal masa pandemi COVID-19 lalu. Adapun beberapa faktor lain yang menjadi pertimbangan seperti ketersediaan tempat tidur, rumah sakit yang hampir penuh, dan tingkat kematian yang tinggi.